Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, serta anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja? Ya, tentu adalah demikian. Kami senang berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu dan anak sekalian. Saya akan mengajak kalian semua, terutama anak-anak ya, saya mengajak anak-anak untuk kembali belajar matematika pra-KBM ya bersama Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini? Kita masih membicarakan tentang statistik, yaitu tentang penyajian data dengan diagram atau grafik. Ya, baik, sebelum kita berlanjut, saya mohon kepada Bapak dan Ibu serta anak sekalian untuk bersedia memberikan dukungan pada channel ini dengan cara men-subscribe. Ya oke, saya tunggu sebentar untuk beberapa saat. Silahkan untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta anak sekalian atas dukungannya. Kita lanjut, yaitu penyajian data. Yang pertama adalah diagram batang atau bar diagram. Saya ambil contoh langsung. Ini contoh ini data rekaan ya. Misalnya saja adalah datanya tentang hobi pemuda Karang Taruna Desa Sewu Jajar tahun 2023. Nah, ini tabelnya. Ada dua kolom hobi dan kolom banyak orang ya. Nah, hobinya apa saja? Di sini ada komputer, kesenian, pertanian, olahraga, kuliner, peternak, ya masing-masing. Ini adalah yang punya hobi berdasarkan data ya dari kantor desa Sewu Jajar ya. Nah, jumlahnya yang tercover di sini atau tercatat dari berbagai hobi ini totalnya ada berapa? 200 orang. Kita akan sajikan dengan diagram. Nanti anak sekalian bisa membedakan ya. Dan unsur-unsurnya apa saja diagram itu? Pertama kali adalah diagram batang ya. Kita buat dulu sumbu ya, sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Sumbu mendatarnya adalah untuk hobi, sedangkan sumbu vertikalnya adalah untuk banyak orang. Nah, masing-masing data, masing-masing hobi ya, itu pada diagram ini disajikan dalam bentuk bias persegi panjang. Oh ya, salah satu hal penting di sini adalah apa? Adalah judul ya, judul dari diagram ini. Karena ini orang yang akan lihat pertama sekali ya. Kemudian bias-bias persegi panjang yang mewakili masing-masing hobi. Yang pertama adalah komputer, warnanya kuning ya, berapa tingginya? Adalah 20. Kemudian terpisah satu lagi warna coklat. Coklat itu adalah mewakili apa? Kesenian, seni. Adalah 30 orang. Kalau kalian perhatikan di sini, dari yang sudah muncul ini, dan sudah tergambarkan ini masing-masing bias ini memiliki lebar sama ya. Lebar sama, kemudian tingginya sesuai dengan banyaknya orang ya. Banyaknya orang, yaitu banyaknya masing-masing data ya di sini. Untuk komputer 20 orang, kesenian 30 orang, pertanian berapa?
40 orang ya. Kemudian berikutnya olahraga. Nah, warnanya beda, biru. Paling tinggi ya ini ya, ada 60 orang. Kemudian kuliner, 30 orang. Beternak ada 20 orang. Kemudian ada sumber data. Sumber datanya di sini mungkin nggak terdeteksi ya. Sumber datanya adalah dari kantor desa Sewu Jajar. Ya, nggak terdeteksi karena terpotong oleh apa namanya nih, aplikasi yang saya pakai. Terlalu ke bawah ya. Baik, sekarang coba Anda bandingkan antara data yang disajikan dengan tabel ini dengan yang disajikan dalam bentuk apa namanya diagram. Menurut kalian semua lebih menarik yang mana? Ya, tentu lebih menarik yang diagram ya, yang diagram. Kenapa? Yang berdiagram ya, dibandingkan dengan yang tabel. Kalau tabel ini monoton ya, monoton berupa kolom-kolom ya kan, kemudian ada tulisan-tulisan angka-angka yang mungkin ini ditulis dengan huruf-huruf kecil ya kan. Ini kalau ditempel di papan tulis kira-kira ada nggak yang memperhatikan di papan pengumuman? Mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang yang diagram ini. Karena diagram ini mencolok ya, menarik perhatian karena disajikan dalam warna yang berbeda-beda ya kan. Apalagi kalau kombinasi warnanya bisa serasi ya kan, mencolok tapi serasi, maka akan menarik perhatian orang. Sehingga orang akan membaca judul ya, baca judul tentang apa sih itu ya kan. Gitu. Kemudian setelah judulnya dibaca apa? Orang akan melihat apa sih? Oh, tentang hobi. Nah, kemudian akan membaca hobi-hobi yang tercantum di sini. Kemudian akan melihat, memperhatikan masing-masing hobi berapa banyak orang ya. Tetapi coba saya ingin jawaban dari kalian. Kira-kira lebih tepat mana data yang disajikan dengan tabel dan dengan diagram. Ya, kalau diagram ini bisa saja ya, seperti misalnya contoh nih komputer. Komputer kalau nggak ada angka ini, atau ada angka ini, tapi mungkin masih bisa saja. Ini hanya mendekati 20, ya kan, mendekati 20 mungkin 18, 19, atau mungkin 21 atau 22. Ya. Tapi kalau di tabel, pasti ya, angka ini sudah pasti menunjukkan berapa yang ditunjukkan oleh masing-masing data, itu sudah pasti. Tapi kalau di diagram ini adalah tidak bisa menyajikan data yang pasti besarnya. Tetapi orang tertarik membandingkan data satu dengan data yang lain. Mungkin yang menonjol paling tinggi apa sih? Oh, olahraga ya kan. Kemudian akan dibandingkan dengan peternak dengan olahraga banyakkan mana ya. Gitu. Jadi kalau tabel ini bisa menyajikan data dengan detail, tetapi tidak menarik ya, dengan pasti. Tapi kalau diagram ini lebih menarik dan data yang disajikan hasil orang membaca satu dengan yang lain tentu memiliki interpretasi yang berbeda. Tetapi itulah yang dapat disajikan oleh diagram ya. Jadi memberikan informasi cepat ya, tetapi tidak terlalu akurat ya. Berbeda dengan yang disajikan dalam bentuk tabel dan lebih menarik ya itu. Baik, kita lanjut. Saya akan buat contoh lagi tentang diagram batang. Nah, ini contohnya tentang lulusan siswa SMK Jaya. Ya,
Ini ada tahun lulus, ada program studi. Program studinya ada 2, yaitu akuntansi dan penjualan. Kemudian kelulusannya masing-masing tahun nih, tahun 2020, ini 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ya. Ini apa namanya? Data kelulusan. Nah, ini sama-sama kelulusan ya, maka bisa kita gambarkan di sini diagramnya, judulnya kelulusan siswa SMK Jaya. Ya, seperti diagram yang tadi, ini ada sumbu mendatar, sumbu vertikal ya, sumbu datarnya untuk tahun, sumbu vertikalnya untuk banyaknya lulusan. Nah, tiap tahun itu ada 2 lulusan, 2 program studi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita gandeng seperti ini. Ini tiap tahun ada 2 lulusan. Yang pertama akuntansi biru dan yang merah apa? Penjualan. Nah, di sini bisa dilihat nih, ya masing-masing berapa. Ini perkiraan. Untuk akuntansi berapa 35, kemudian untuk penjualan 45. Nah, ini memberikan informasi bahwa jumlah lulusan tiap tahun dan juga data itu terdiri dari data lulusan akuntansi dan lulusan penjualan. Nah, seperti ini. Nah, ini dijejerkan berdampingan ini adalah bisa memberikan informasi apa, anak-anak? Informasi yang diutamakan informasi apa? Jumlah lulusan kah? Nah, tidak ya, tentu ini adalah di samping betul juga jumlah lulusan masing-masing maksudnya, lulusan masing-masing bisa dilihat ya, masing-masing lulusan berapa bisa dibaca ya gitu ya. Dan ini memberikan informasi perbandingan. Tiap tahun itu lulusan mana yang lebih besar? Selisihnya banyak atau tidak? Nah, gitu ya. Maka oleh karena itu di sini meskipun digambar dengan 2 warna yang mencolok, yang berbeda, dibuat berdampingan agar para pembaca bisa membaca bahwa lulusannya ada 2 macam, yaitu akuntansi dan program studi penjualan. Dan memberikan informasi perbandingan. Di samping memberikan informasi jumlah dari masing-masing lulusan ya. Dari masing-masing lulusan. Itu. Dan apa tadi saya katakan? Perbandingan, informasi perbandingan banyak yang mana antara akuntansi dan penjualan pada tahun-tahun tertentu ya gitu. Jadi di sini bukan mengutamakan jumlah lulusan. Kalau jumlah lulusan pakai mikir dulu ya. Orang pakai mikir dulu, nggak sabar orang ya. Untuk berapa sih jumlahnya lulusan tahun 2020, mikir dulu. Ya bisa sih mikir dulu. Untuk akuntansi berapa? 35. Untuk penjualan berapa? 45, jumlahnya berapa ya, pakai mikir dulu ya gitu. Jadi diharapkan tadi penyajian data dalam bentuk diagram itu adalah memberikan informasi yang menarik dan cepat meskipun tidak akurat betul ya. Interpretasi orang yang mengamati atau membaca satu orang dengan orang lain adalah berbeda. Baik, itu saya lanjutkan contoh yang lain lagi, model yang lain lagi. Sama tadi, lulusan siswa SMK Jaya, tapi di sini di tabelnya ya tabelnya sama dengan tadi, cuma di sini saya tambahkan
saya tambahkan jumlah lulusan. Nah, ini jumlah lulusannya. Kemudian seperti apa diagramnya? Ya, yang mendatar untuk tahun, yang vertikal untuk jumlah lulusan ya. Nah, itu ya. Baik, sekarang cara menggambarkannya berbeda dengan yang tadi. Ini tahun 2020, kita gambar dulu apa? Akuntansi, kemudian disambung dengan penjualan. Berapa penjualan? Akuntansi tadi berapa? 35. Sementara penjualan adalah 45. Jadi totalnya berapa di sini? Bisa kita total ya. Nah, intinya ada 80 ya. 80 itu. Nah, ini juga seperti itu. Ini sedikit kurang tepat ini untuk tahun 2020 ya. Ini mestinya adalah kurang turun dikit ya. Kemudian untuk tahun 2021. Pertama digambar dulu apa? Digambar dulu akuntansinya, karena akuntansi yang di bawah ya biru. Kemudian berapa? 40. Setelah itu baru ditambah dengan 60 ke atas. Jadi jumlahnya berapa? 100 ya, seperti itu. Nah, tentu ini adalah informasi yang disajikan berbeda dengan yang tadi. Ini informasi yang disajikan adalah apa? Jumlah lulusan yang terdiri dari dua macam data, yaitu adalah apa? Akuntansi dan penjualan. Dan di sini juga bisa dilihat sesungguhnya mengenai perbandingannya. Kalau perbandingannya mencolok bisa dilihat. Tetapi kalau hampir sama, maka tidak tepat untuk menyatakan perbandingan. Kalau perbandingan yang tadi, yang apa? Yang disajikan dengan cara berdampingan. Kalau ini tidak menyajikan perbandingan, diutamakan adalah menyajikan jumlah, ya jumlah apa namanya, jumlah data dari dua macam lulusan itu, atau jumlah data dari dua data yang disajikan itu. Ini lebih menarik. Dan tentu ini adalah apa ya, lihat dari estetikanya sebenarnya adalah kurang bagus ya, karena apa? Semua tinggi-tinggi ya, setinggi-tinggi semua sehingga seperti pagar ya. Nah, maka pada kesempatan lain mungkin nanti akan saya sajikan model diagram batang, tetapi ada pemotongan di bagian sumbu vertikalnya atau sumbu apa frekuensinya. Ya, ini adalah contoh ya, contoh untuk penyajian data dengan diagram batang ya. Jadi tentu saja antara tabel ya dengan diagram tentu adalah lebih menarik apa? Diagram. Itu ya. Maka oleh karena itu sebenarnya dua-duanya penting ya. Diagram untuk memberikan apa? Menarik perhatian orang, memberikan informasi secara cepat, sedangkan dan tidak terlalu detail, tetapi kalau apa? Tabel ini tidak disukai orang, tidak menarik, tetapi dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Baik, kita lanjut, ada latihan nih, soal latihan. Silakan nanti anak sekalian untuk mencoba ya, mencoba. Meskipun ini memang tidak menarik tentu bagi kalian semua, tapi bisa kalian coba untuk dibuat diagramnya. Semoga semuanya adalah senang ya dengan materi ini. Sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi Anda semua, di antara Anda yang belum subscribe, mohon kiranya berkenan untuk berikan subscribe.
Terima kasih, sampai jumpa. Nanti di materi berikutnya ada diagram lingkaran, diagram garis ya yang akan kita bahas.